Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ibu lihat semuanya semangat sekali ya pagi hari ini. Seperti biasa, ibu mau kalian menyiapkan buku dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pelajaran ibu ya nak. Untuk yang tidak berkaitan, ibu mau sisihkan dulu supaya kita fokus belajarnya dan dapat menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum belajar kita akan berdoa. Ibu mau ketua kelas memimpin doanya ya. Bismillah, raditu billah, wa bi islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Si Rehan? Gak ada ya, tadi apa keluar ya. Rora Ayu Anjeli? Hadir Bu. Fatimah Syafitri? Hadir Bu. Tanaya? Nggak ada. Ada dia Bu. Askana? Hadir Bu. Itu? Hadir Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini semua anak-anaknya pada hadir. Ibu yakin semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini, yaitu tentang relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk penyajian relasi, memahami ciri-ciri fungsi dan bentuk penyajian fungsi. Model pembelajarannya masih sama, yang seperti tadi, inquiry learning, yang melibatkan seluruh kemampuan siswa yang mencari dan menyelidiki pemahamannya secara sistematis, kritis, logis, analitis, dan dengan penuh percaya diri. Setelah mempelajari materi ini, kita akan mengetahui bentuk penyajian relasinya kayak mana, ciri-ciri fungsinya juga kayak mana, dan penyajiannya. Ibu akan menjelaskannya mengenai relasi dan fungsinya dari buku paket kita ke bentuk PPT, dan Ibu akan berikan tugasnya. Nah, ini PPT relasi dan fungsi yang Ibu buat. Macet lagi. Bentar ya. Nah, manfaat relasi dan fungsi. Penerapannya disajikan dalam bentuk soal cerita dan dalam bentuk soal cerita dengan berbagai variasi. Salah satunya tentukan domain dan kodomain, relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, ataupun himpunan yang berurutan dan masih banyak lagi. Yang kedua, relasi bermanfaat untuk mengetahui hubungan antara dua kelompok sesuatu dan mempermudah pengelompokan sesuatu tersebut berdasarkan suatu hal, sedangkan manfaat fungsinya itu memprediksi nilai suatu hal. Pengertian relasi dan fungsi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan atau memasangkan antara dua himpunan atau kelompok. Fungsi adalah seluruh anggota himpunan A harus memiliki satu pasangan masing-masing anggota B. Fungsi dari anggota himpunan A-nya itu disebut domain atau daerah asal, sedangkan anggota dari himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Contoh relasi. Contoh relasi ini terbagi dua, yaitu menggunakan diagram panah dan diagram kartesius. Contoh relasi diagram panah. Ini kita ambil contohnya, si Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia sengaja mengajak teman-temannya yaitu si Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Ashari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Ashari ini yaitu soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak, cingur, dan sate. Dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Si Abdur milih menu rawon. Kalau si Ahmad milih menu rujak cingur, si Rahmat memilih nasi goreng, Herman memilih menu bakso, dan Zaini memilih menu soto. Jadi untuk relasi diagram panahnya seperti ini. Abdur milih si rawon. Ahmad makanannya rujak cingur. Si Rahmat milih makanannya nasi goreng. Herman makanannya si bakso.
dan Zaini makanannya soto. Jadi itu relasinya contohnya. Kalau contoh relasi diagram Kartesius seperti ini. Nah, himpunan pasangan berurutannya R sama dengan 0,1, 1,2, 2,3, 5,6. Kita buat diagram panahnya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 5 ke 6. Terus dibuatnya diagram Kartesius. Jadi rumusnya fx sama dengan x tambah 1 yang dimana x itu merupakan 0, baik 1, 2, dan 5. Dan fx-nya itu bagian dari 1, 2, 3, 4, 6. Dibuatlah diagram Kartesiusnya. 0,1 seperti ini, 1 ke 2, 2 ke 3, dan 5,6. Macam-macam fungsi. Jadi macam-macam fungsi ini terbagi ada 7. 1 fungsi konstan, 2 fungsi linier, 3 fungsi kuadrat, 4 fungsi identitas, 4 fungsi kuadritas, yang kelima fungsi tangga, yang keenam fungsi modulus atau mutlak, dan terakhir fungsi ganjil dan genap. Macet lagi ya. Kak, nggak dengar. Gak dengar ya? Kak, suaranya macet-macet. Macet-macet. Bu, suaranya Iya, macet-macet. macet. Ya. Nah, karena jaringan ini. Ini pun juga macet. Nah, jaringanku. Bentar ya, share dulu. Bentar Ibu ulang lagi share-nya. Nggak bisa ya. Yang terakhir mengenai fungsi konstan. Fungsi konstan ini sebuah fungsi f a menuju b ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan jika dalam setiap anggota domain fungsinya itu selalu berlaku fx sama dengan c. C ini kita sebut bilangan konstan. Contohnya fungsi konstan ini diketahui fr menuju r dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domainnya x yang berhubungan dengan min 3 lebih kecil sama dengan x lebih besar sama dengan 2. Grafik fungsi fr-nya seperti ini. X min 3, min 2, min 1, 0 sama 1. Fx-nya 3, 3, 3, dan 3. Jadi grafiknya udah di sini dibuat fx sama dengan 3. Yang kedua, fungsi linier. Fungsi linier, fungsi fx sama dengan ax tambah b yang mana a tidak sama dengan 0, a dan b-nya termasuk ke dalam bilangan konstan, grafik linier berbentuk garis lurus. Contoh fungsi linearnya, apabila diketahui fx sama dengan 2x tambah 3, maka tentukan gambar grafiknya. 2x tambah 3, x-nya 0, ininya min 1,5, fx-nya 3, terus yang ini 0. Grafiknya seperti ini, min 1,5 sama fx-nya 2x tambah 3. Yang ketiga, fungsi kuadran. Fungsi kuadrat adalah fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, yang mana a-nya tidak sama dengan 0. A, b, dan c-nya itu termasuk ke dalam bilangan konstan, grafik linear berbentuk parabola. Contohnya, fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, maka tentukan domain fungsi f, nilai minimum fungsi f, nilai maksimum fungsi f, range, pembuat 0, dan koordinat titik balik minimum fungsi f. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ini adalah gambarnya sudah dibuat. Dan jawabannya yaitu domain fungsi f yaitu x termasuk himpunan minus 4 lebih besar sama dengan 2. Yang kedua, nilai minimum fungsi f yaitu min 4, nilai maksimum fungsi f-nya yaitu 5, range fungsi f yaitu y sama dengan himpunan dari minus 4 lebih kecil sama dengan dari x5. Koordinat titik balik minimum grafik fungsi x-nya itu minus 1,4. Yang keempat, fungsi identitas. Fungsi identitas yaitu
fungsi di mana berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain dan atau daerah asal dari fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafiknya berupa garis lurus yang melalui titik asal, serta seluruh titik melalui ordinat yang sama. Fungsi identitas akan ditentukan oleh fx sama dengan x. Contoh fungsi identitas. Tentukan nilai dari f-2, f0, f1, f3, dan gambar grafiknya. Ini sudah ditentukan. Jawabannya yaitu fx sama dengan x, f-2 sama dengan min 2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f3-nya sama dengan 3. Yang kelima, fungsi tangga. Fungsi tangga, yaitu fungsi fx yang berbentuk interval sejajar. Contohnya, fungsi tangga yaitu diketahui fungsi fx sama dengan min 1 apabila x-nya itu lebih kecil sama dengan 1 sama dengan 0, apabila min satunya lebih besar dari 2. Sama dengan 2 apabila 2-nya itu lebih kecil dari x dari 4. Tentukan interval dari f-2, f0, f3, f3, dan gambar grafiknya. Di sini Ibu udah jelasin bagian gambarnya udah dibuat. Terus jawabannya f-2 sama dengan min 1. f0, 0. F3-nya 2, dan F3-nya 1 lagi 3. Yang keenam, fungsi modulus atau mutlak. Fungsi modulus atau mutlak, yang dimana fungsi fx-nya itu yang memetakan setiap bilangan real dan daerah asal suatu fungsi menjadi nilai mutlak. Fungsi modulus atau mutlak ini fx menuju x atau fx menuju ax tambah b, yang dimana artinya dari himpunan x ini ada dibagi 2, yaitu x jika x-nya lebih besar sama dengan 0, dan min x-nya jika x-nya lebih kecil dari 0. Ini ada gambaran dari fungsi modulus mutlak y sama dengan min x, ini y sama dengan x. Contoh fungsi modulus mutlak. Grafik fungsi nilai mutlak fx sama dengan y, di mana 3x kurang 2, memiliki dua bentuk, yaitu yang bentuk pertamanya 3x kurang 2, yang y-nya 3x kurang 2. Yang bentuk pertamanya 3x kurang 2 itu berlaku untuk x-nya lebih besar 2/3, sedangkan yang bentuk keduanya yaitu 3x kurang 2 sama dengan min 3x kurang 2 sama dengan min 3x tambah 2, berlaku untuk lebih kecil sama dengan 2/3. Titik potong kedua kurva tadi itu kita sebut itu koordinat. Koordinat yang pertama y sama dengan 3x kurang 2 sebagai y sama dengan 0, x sama dengan 2/3, yaitu jadi 2/3,0. Sedangkan sebagai y, x-nya 0, y-nya sama dengan min 2. Jadi dapatnya 0, min 2. Untuk yang satu lagi, yang bentuk yang kedua yaitu min 3x tambah 2, yang sebagai x, y-nya sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 2/3, dibuat jadinya 2/3,0, sedangkan sebagai y-nya, x-nya kita buat jadi 0, y-nya sama dengan 2, jadi 0,2. Jadi ada contoh fungsi modulus mutlak, ada perpotongannya. Untuk gambar grafik y sama dengan fx 3x kurang 2. Yang ketujuh, fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap, yang dimana sebuah fungsi itu disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx serta disebut sebagai fungsi genap, dan apabila berlaku f min x sama dengan fx. Apabila fungsi fx-nya ini tidak sama dengan min fx dan f min x tidak sama dengan fx, maka bukan termasuk fungsi ganjil dan genap. Contoh fungsi ganjil dan genap. Tentukan fungsi f di bawah ini. Termasuk fungsi ganjil, fungsi genap atau tidak. Soal pertama, fx-nya sama dengan 2x apa? 2x
3 tambah X sama dengan B fx sama dengan 3 cos X kurang 5, C fx sama dengan X kuadrat kurang 8X. Contoh fungsi ganjil dan genap, tadi jawaban yang bagian A, itu f min X-nya sama dengan 2 kurang X pangkat 3 tambah min X sama dengan min 2X pangkat 3 tambah X sama dengan min 2X pangkat 3 tambah X, yang dimana hasilnya min fx. Sehingga fungsi fx-nya di atas merupakan fungsi ganjil. Sedangkan jawaban yang kedua, yang fx sama dengan 3 cos X kurang 5, f min X-nya sama dengan 3 cos min X kurang 5, sama dengan 3 cos X kurang 5, yang dimana jawabannya 0 sama dengan fx. Sehingga fungsi fx-nya di atas merupakan fungsi genap. Beda lagi untuk yang soal ketiga, kita perhatikan. Fx sama dengan X kuadrat kurang 8X. Yang dimana f min X-nya sama dengan min X kuadrat kurang 8 kurang X. X sama dengan X kuadrat tambah 8X, yang dimana fungsi ini tidak termasuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Contoh soal fungsi. Sebuah perusahaan taksi menetapkan tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Biaya 10 kilometernya sama dengan Rp6.000 ditambah 10 dikali 2.400 sama dengan Rp30.000. Biaya 15 km sama dengan Rp6.000 ditambah 15 kali 2.400 sama dengan Rp42.000. Dan biaya 20 km sama dengan Rp6.000 ditambah 20 kali 2.400 sama dengan Rp54.000. Cara yang pertama ini kita ketahui fungsi f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q, yang dimana 1 sampai 10. Jadi relasinya dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut sebagai berikut. F sama dengan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Macet lagi. Nah, oke, baik. Apakah ada pertanyaan mengenai relasi dan fungsi? Ada Bu, Fatima Bu. Baik, silakan Fatima. Apakah setiap relasi merupakan fungsi? Oke. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Fatima. Yang dimana itu setiap fungsi pasti memiliki relasi, tetapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Adakah pertanyaan yang lain? Ada Bu, Roro Bu. Nah, silakan Roro. Pertanyaannya itu, apa yang membedakan fungsi dan bukan fungsi ya Bu? Fungsi adalah relasi khusus di mana setiap anggota himpunan pertama direlasikan satu kali terhadap anggota himpunan kedua. Kalau bukan fungsi adalah di mana setiap anggota himpunan pertama direlasikan lebih dari satu kali terhadap anggota himpunan keduanya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada Bu. Ya, silakan Askana. Apa syarat suatu relasi ya Bu? Baik, Ibu akan jelaskan syarat suatu relasi. Jadi relasi ini ada terbagi 3. Syarat pertama, apabila setiap anggota memiliki pasangan, pada anggota domain hanya satu saja. Itu syarat keduanya, apabila setiap kodomain memiliki pasangan di anggota domain aja. Yang ketiga, apabila himpunan anggota domain dipasangkan tepat satu dalam himpunan kodomain, dan himpunan kodomain juga dipasangkan tepat di satu himpunan. Sampai di sini paham? Paham. Sudah paham. Bu. Alhamdulillah, kalian udah paham. Baik, hari ini Ibu akan ada buat soal bonus. Dari 2 pertanyaan ini, Ibu akan maksudnya kalian akan mendapatkan nilai lebih kalau ada yang menjawab dari soal bonus ini. Soal pertama, Ibu akan tunjuk Nak Fatima ya, silakan dijawab.
Fatima akan menjawabnya, Bu. Baik. Silakan dijawab Fatima. Jawabannya, Bu. Rumus sebuah fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan 2x tambah 5. Jika fa sama dengan 7, maka 2a ditambah 5 sama dengan 7. 2a sama dengan 7 kurang 5. 2a sama dengan 2, a sama dengan 1. Jadi jawabannya 1, Bu. Sip, alhamdulillah. Jawabannya benar. Untuk soal bonus yang kedua, Ibu tunjuk si Roro ya. Roro, silakan Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Ya. Jawabannya ya, Bu, yaitu fx-nya sama dengan minus 1 kurang x. Nilainya x minus 2. Jadi, kan fx-nya minus 1. Kan diketahui baru f-nya itu minus 2. Maka f minus 2 sama dengan minus 1 dikurang minus 2. F minus 2 sama dengan minus 1 ditambah 2. Kenapa 2? Dan dia itu positif karena di sini di negatif kali negatif sama dengan positif. Lanjutnya F minus 2 sama dengan 1, Bu. Jadi jawabannya itu 1, Bu. Alhamdulillah, sip, jawaban benar punya si Roro. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Untuk mengenai soal bonusnya? Paham, Bu. Baik. Sudah, Bu. Sip. Sudah, Bu. Nah, untuk kesimpulan materi kita hari ini, Ibu harap kalian mencatat di buku kalian menggunakan bahasa kalian sendiri sebagai bukti kalian untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini mengenai relasi dan fungsi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi persamaan garis lurus. Nanti kita pelajari di rumah ya materinya baik-baik. Dibaca pakai bukunya juga. Baik, Bu. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apa sih kesan belajar yang kalian peroleh pada pertemuan hari ini? Kesannya itu, Bu, kami jadi lebih paham, Bu, mengenai relasi dan fungsi. Dari awalnya, yang kami tidak tahu menjadi sedikit lebih tahu setelah belajar hari ini, Bu. Baik, berarti hari ini semua anak-anak Ibu sudah bertambah ya ilmunya. Oke, nak, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Jangan lupa ya, selesaikan soal ini, soal yang dikerjakan halaman 127 sampai dengan 131 di buku Matematika Siswa Kelas 8 Kemendikbud 2013 Revisi 2017 dengan pilihan ganda saja. Harap nanti dicantumkan pengerjaannya dan share di grup WA ya. Baik, Bu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih deh. Ulu Aska, makasih Aska. Kasih ya, Dek. Matikan recordnya, Kak. Dan matikan.